Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada mata pelajaran IPS kelas 9. Tentu kalian masih ingat kan dengan video pembelajaran yang saya share pada pertemuan sebelumnya, yakni mengenai hakikat globalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait materi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Jangan lupa untuk menyediakan alat tulisnya terlebih dahulu agar kalian bisa mencatat bagian terpenting pada materi ini. Kemudian, selamat belajar ya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dampak globalisasi dan menganalisis upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya mempengaruhi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang teknologi dan informasi, serta bidang politik. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi atau menyatu tanpa rintangan batas teritorial negara. Contohnya saja seperti kegiatan ekonomi ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan begitu, produsen dari dalam maupun luar dapat berkolaborasi sehingga dapat memberikan produk terhadap konsumen jauh lebih banyak lagi. Baik itu konsumen yang di dalam negeri maupun luar negeri dapat mengkonsumsi barang yang di dalam negeri maupun luar negeri dengan mudah. Dengan begitu, berarti dapat membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, hal tersebut juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik atau pasar yang berada pada dalam negeri. Yang kedua adalah bidang sosial budaya, di mana globalisasi sebagai sebuah gejala berarti tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia atau yang disebut sebagai world culture. Indonesia di mata dunia sudah terkenal sebagai bangsa yang ramah tamah dan memiliki budaya yang banyak atau multicultural. Salah satu hasil budaya yang sudah dikenal oleh masyarakat dunia adalah batik. Bahkan dilansir pada website pasardana.id, batik nasional sangat diminati hingga tembus angka pendapatan 18 juta US dollar. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga terhadap budaya sendiri. Akan tetapi, globalisasi juga dapat berpengaruh terhadap masyarakat dalam negeri yang dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Contoh atau wujud dari hal tersebut adalah adanya budaya westernisasi. Westernisasi adalah meniru gaya kebarat-baratan. Hal tersebut banyak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Banyak yang meniru gaya ala artis-artis luar negeri, entah itu K-pop atau konsep Harajuku yang dimiliki oleh Jepang atau ala-ala artis-artis barat, artis-artis Hollywood. Hal tersebut juga termasuk pada pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya.
Yang ketiga adalah bidang teknologi dan informasi. Di masa depan, manusia akan banyak bergantung kepada teknologi, seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga harus diimbangi dengan perkembangan akan dan kearifan moral manusia. Dari bidang teknologi inilah muncul beberapa akses dalam informasi dan komunikasi yang semakin mudah untuk dicapai oleh semua umat manusia. Berkat teknologi inilah semua aspek kegiatan manusia dapat mudah untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan munculnya internet. Seperti sekarang kita, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, belajar masih bisa dilakukan secara online. Itu berkat adanya teknologi. Yang terakhir adalah bidang politik. Adanya globalisasi dalam bidang politik berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya paham-paham yang berasal dari luar negeri, seperti paham demokrasi, membuat masyarakat Indonesia menjadi sadar pentingnya peran rakyat dalam pemerintahan. Adanya paham demokrasi juga membuat masyarakat dengan bebas mengeluarkan pendapat dan mengawasi kinerja pemerintah. Namun, seiring dengan itu, globalisasi juga bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial wilayah menjadi kabur. Artinya, bahwa orang-orang dengan mudah masuk atau mengakses informasi tentang suatu negara. Selain itu, hal tersebut juga mengkhawatirkan bangsa Indonesia, mulai dari sisi keamanan, terus juga mulai dari sumber informasi, banyak berita-berita hoax dan selain segala macamnya tentang pemerintahan. Jadi banyak sekali hal-hal yang negatif yang patut kita waspadai dengan adanya globalisasi. Globalisasi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi memberikan pengaruh yang positif dan negatif tentunya. Oleh karena itu, upaya untuk menghadapi pengaruh globalisasi adalah dengan cara kita harus dapat menyeleksi antara pengaruh positif dengan pengaruh negatif. Yang sekiranya itu adalah memberikan pengaruh positif, maka kita dapat tiru dan kita manfaatkan sebagai dasar pembangunan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sedangkan pengaruh yang negatif kita hindari dan kita tolak. Sebagai contohnya, pengaruh positif globalisasi yang patut kita tiru adalah budaya kerja keras dari bangsa lain. Contohnya seperti negara Jepang. Negara Jepang itu terkenal dengan kedisiplinannya dan terkenal tidak pernah telat atau bermalas-malasan dalam melakukan aktivitas. Hal tersebut dapat kita tiru agar memberikan dampak positif juga untuk kita dan membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Sedangkan pengaruh negatif yang perlu kita tolak antara lain seperti pergaulan bebas, gaya hidup mewah atau konsumtif, gaya hidup yang terlalu berlebih-lebihan, terus juga penggunaan narkoba dan lain-lain, itu patut kita tolak. Mengapa? Karena hal tersebut dapat memberikan dampak negatif juga untuk kita, yang dimana nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Hal tersebut juga dapat mengkhawatirkan bahwa kemerosotan moral dari bangsa Indonesia. Tentu kita sebagai generasi muda, kita harus waspada terhadap pengaruh globalisasi yang tidak baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Jangan lupa bagi kalian yang merasa bahwa channel ini sangat membantu untuk kalian belajar, silahkan kalian like, komen, subscribe, serta share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar memberikan notifikasi untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.